Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat Imam Muslim. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti kiamat kepada yang akan menimpa umatku yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, udah dengar dong keputusan hakim di Surabaya yang membebaskan terdakwa R yang didakwa membunuh teman wanitanya dengan alasan tidak ada saksi. Waduh, berat, men. Nah, tapi itu bukan inti persoalannya kalau kita di dalam tasawuf ini ya. Yang saya ingin tanyakan pada Ustadz nanti adalah bagaimana kita tidak berprasangka buruk terhadap hakim-hakim ini. Gitu loh. Yuk kita langsung saja sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, Ustadz pasti sudah dengar dong tentang peristiwa pembebasan tahanan R yang didakwa pembunuh teman wanitanya di Surabaya itu kan? Nah, Ustadz, pertanyaan saya adalah, ini kan menyalahi hak azazi manusia, karena hakim-hakim ini seolah-olah menjadi Tuhan di dunia yang menentukan nasib seseorang. Kamu mati, kamu hidup, kamu ditahan, dan segala macam. Nah kalau begini kita gimana nggak suuzan, Ustadz? Masya Allah. Ini emang pekerjaan hakim adalah pekerjaan yang sangat mulia. Sangat mulia. Karena hakim bisa dibilang menjadi Tuhan di muka bumi. Dalam artian bahwa hakim inilah yang menjadi penentu seseorang itu dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Itu sebabnya dalam sistem peradilan kita dibuat bertingkat-tingkat. Ada tingkat 1, pengadilan tingkat 1, tingkat 2, kemudian ada kasasi di Mahkamah Agung dan sebagainya. Bahkan ada PK, peninjauan kembali dan sebagainya. Jadi sebetulnya sistem itu juga sudah menunjukkan bahwa kita menyadari bahwa seorang hakim tidak terlepas dari keadaannya sebagai manusia yang mungkin dia sendiri pun menghadapi berbagai cobaan-cobaan hidup, sehingga mungkin ketika dia memutuskan ada hal-hal yang tidak diketahuinya secara menyeluruh, sehingga keputusannya kurang tepat, sehingga ada kemungkinan untuk diperbaiki di pengadilan tingkat kedua, kemudian Mahkamah Agung, bahkan kemudian ada peninjauan kembali. Jadi itu satu hal. Kita menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dalam diri manusia, sehingga kita buat sistem yang berlapis-lapis. Tapi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kalau seorang hakim menyalahgunakan kekuasaannya, mengabaikan hati nuraninya. Nah ini ceritanya agak beda, benar nggak? Sehingga yang salah dibuat benar dan yang benar dibuat salah. Ini baru cilaka. Inilah termasuk orang-orang yang nanti dalam hadisnya Rasulullah SAW, dalam ayat Al-Quran juga dinyatakan, inilah orang-orang yang nanti di akhirat kelak akan mendapatkan balasan yang sangat pedih dari Allah. Bukan saja dia telah menzalimi orang, tapi dia juga telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk memutuskan, sehingga dia merubah yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini ada banyak hadisnya, kalau ini banyak karena ini berserakan. Rasulullah SAW bersabda, dan fitnah yang paling besar kepada umatku kelak, mulai dari Nabi Adam sampai ke hari kiamat, tidak ada yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Dan setelah itu, ini setelah itu. Dan setelah itu adalah pemerintahan yang zalim. Termasuk di dalamnya ini adalah hakim-hakim yang zalim, yang memainkan kewenangan yang diberikan oleh rakyat, oleh negara kepadanya, sehingga dia merubah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Gitu, Fit. Ustadz, nah ini barangkali fitnah-fitnah Dajjal ini udah mulai masukin ke dalam, pelan-pelan dalam kehidupan manusia, yang sekarang udah kayak nggak mungkin menjadi mungkin, bisa terbalik begitu, Ustadz. Iya, kalau dalam pembahasan cerita Dajjal ini banyak banget hadisnya,
Mulai ada hadis yang sahih, sampai hadis yang dhaif, sampai hadis yang maudhu, banyak sekali. Pokoknya cerita tentang Dajjal ini banyak banget dan berserakan di berbagai kitab. Tapi kalau kita dalam pembahasan tasawuf, sekarang kita masuk tasawuf ya. Kalau dalam pembahasan tasawuf, kita tidak membahas panjang lebar mengenai ciri-ciri Dajjal. Ciri-ciri fisik ya. Kan disebutkan rambutnya begini, matanya begini, tubuhnya begini, kakinya begini. Ciri-ciri fisik. Itu banyak sekali hadisnya bertebaran di mana-mana. Dalam ilmu tasawuf, kita tidak melihatnya atau membahas panjang lebar tentang ciri-ciri fisiknya. Tapi dalam ilmu tasawuf, kita diingatkan mengapa Rasulullah SAW mengatakan Dajjal adalah fitnah terbesar. Karena dalam ilmu tasawuf, Dajjal ini adalah manusia yang oleh Allah segala doanya dikabulkan. Nah ini minta hujan, hujan. Minta petir, petir. Ada orang mati, minta hidup, hidup. Karena doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Allah memberikan cobaan namanya fitnah terbesar ini tuh di sini nih. Karena Allah memberikan manusia kepada seorang manusia. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Dajjal bukan satu orang, ada beberapa orang. Tapi Dajjal yang besar itu satu orang itu. Allah memberikan keistimewaan kepada orang ini. Sehingga doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Dan karena doanya selalu dikabulkan oleh Allah itu, dia mempunyai kekuasaan yang begitu besar. Orang melihatnya, dia mempunyai kekuasaan yang begitu besar. Sebetulnya bukan dia yang kuasa. Sebetulnya yang kuasa Allah. Tapi doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Ini. Dan dia ini ketika doanya selalu dikabulkan oleh Allah, dia menggunakannya untuk memutarbalikkan yang halal jadi yang haram jadi halal. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini. Inilah fitnah terbesar. Sehingga orang-orang yang kagum dengan kemampuan Dajjal yang seperti mendekati kemampuannya Tuhan. Nah, gini bener gak? Orang mati dia bisa bikin hidup, orang hidup apa juga doanya dikabul sama Allah. Allah lagi ingin mencoba kita. Apakah ketika Allah memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada seorang manusia, kepada seorang makhluk yang namanya manusia Dajjal ini, benar gak? Apakah kita tetap dalam iman kita la ilaha illallah? Terserah ente mau kayak apa hebatnya kekuasaan ente, terserah ente mau kayak apa jagoannya, terserah. Tapi kita gak pernah berubah dari keimanan kita la ilaha illallah. Ini sebabnya dalam ilmu tasawuf ya, mengapa Dajjal itu menjadi fitnah terbesar. Karena inilah cobaan yang luar biasa. Kekuasaan yang diberikan oleh Allah yang luar biasa kepada Dajjal. Sehingga apapun doanya dikabulkan. Dan dia menggunakan keistimewaan itu untuk memutarbalikkan. Kalau dalam kitab-kitab, dalam hadis-hadis lain juga banyak disebut wanita, tahta, harta. Itu mah belum apa-apa. Belum apa-apa kalau cuma wanita, tahta, harta, belum apa-apa. Ini enggak masuk akal kita. Pokoknya enggak masuk akal kita. Orang mati bisa hidup lagi. Orang yang kakinya udah dibelah, ditaruh kiri kanan, digabung lagi, bisa hidup lagi. Ya enggak masuk akal kita. Sehingga kebanyakan manusia melihatnya bahwa, oh iya betul, Dajjal ini adalah Tuhan. Nah ini. Itu sebabnya disebut sebagai fitnah terbesar. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW mengatakan, berdoalah kepada Allah untuk minta perlindungan dari fitnah Dajjal. Gitu, Fit. Baik Ustadz, ini apa doanya yang sebaiknya kita bacakan untuk menghindari fitnah-fitnah Dajjal ini Ustadz? Ya, memang banyak hadis-hadis yang mengajarkan bagaimana kita berdoa, meminta perlindungan dari Allah tentang siksa kubur, tentang fitnah Dajjal. Ini kita biasa aja doa aja kepada Allah, kita minta perlindungan dari Allah atas fitnah Dajjal. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan kita menghafal atau membaca surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ada juga yang mengatakan masuklah ke Mekah Madinah karena Dajjal tidak bisa masuk ke kota Mekah Madinah. Banyak hal. Tapi kalau dalam kajian-kajian tasawuf ya, ini kita lanjutin dikit ya. Dajjal itu adalah manusia yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Sehingga apapun doanya dikabulkan. Nah,
Sehingga dia kemudian menjadi luar biasa menakjubkannya bagi manusia. Oke. Dan yang tadi udah kita bilang ya, yang buruk dibuat jadi baik, baik jadi buat jadi buruk, yang batil jadi hak, hak jadi batil, salah jadi benar, benar jadi salah. Oleh karena itu, karena Dajjal itu adalah manusia yang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk menggoyangkan iman kita, maka yang diutus oleh Allah untuk membunuh Dajjal, untuk melawan Dajjal adalah juga manusia yang istimewa, yang juga nggak masuk akal di dalam kepala manusia. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Ini. Nabi Isa juga nggak masuk akal. Kok bisa ada bayi lahir tanpa bapak? Benar nggak? Kok bisa bayi umur 3 hari bisa ngomong? Benar nggak? Jadi yang dikirim oleh Allah untuk melawan Dajjal, yang punya keistimewaan doanya selalu terkabulkan, adalah orang yang juga istimewa, yang diberikan oleh Allah berbagai keistimewaan. Nah, ngidupin orang mati jadi hidup, Nabi Isa juga bisa. Benar nggak? Orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, Nabi Isa juga bisa. Benar. Jadi ketika itu dalam hadis tersebut ya, ini ada cerita panjang lebar, hadisnya panjang nih kalau diceritain panjang lebar. Kita simpulin aja. Nabi Isa bukan saja waktu itu melawan Dajjal, membunuh Dajjal, yaitu membuat hati orang goyah, seakan-akan ada Tuhan lain selain Allah, la ilaha illallah. Jadi bukan aja Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, karena Dajjal ini ingin mempermainkan pikiran orang, kepercayaannya orang, keyakinan orang bahwa ada Tuhan selain Allah. Ilahu ma'allah. Padahal dalam Al-Quran sebut la ilahu ma'allah. Apakah ada yang pantas untuk menjadi sekutu, kata Allah? Benar nggak? Nabi Isa juga kemudian meluruskan orang-orang yang berpandangan bahwa ada benda lain atau makhluk lain yang pantas untuk disembah selain Allah. Ini ceritanya panjang lebar, hadisnya banyak macam-macam, tapi kalau dalam ilmu tasawuf kita melihatnya bagaimana agar kita terus menjaga keyakinan kita, keimanan kita bahwa la ilaha illallah. Betapapun hebatnya kekuasaan seseorang atau betapapun hebatnya kekuasaan makhluk, maka dia tetaplah makhluk. Dia bisa melakukan itu karena Allah mengizinkannya menggunakan kekuasaan itu. Ini. Jadi jangan kita pikirin Dajjal, ini nanti menyaingi Tuhan. Nggak bisa, men. Ini memang manusia yang diberikan keistimewaan sama Allah sehingga doanya apa juga doanya dikabulin. Udah. Sayangnya dia membolak-balikkan orang agar menggoyahkan keimanan seseorang, itu sebabnya disebut fitnah terbesar bagi umatku. Gitu, Fit. Baik, maaf Ustaz, saya Gabil. Jadi Nabi Isa ini diturunkan untuk membunuh Dajjal, itu sudah atau akan baru nanti? Nanti di akhir zaman. Di akhir zaman nanti ketika Dajjal muncul, maka Nabi Isa akan turun kembali. Itu. Nabi Isa akan turun kembali. Bukan sebagai Nabi tapi ya. Ini udah pernah kita bahas waktu itu. Bukan sebagai Nabi, karena Nabi terakhir udah selesai. Khataman Nabiyyin, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. Waktu Nabi Isa turun lagi ke bumi, beliau itu bukan turun sebagai seorang Nabi lagi, yang membawa ajaran-ajaran lagi dari Allah, bukan. Tapi beliau turun ke bumi, Nabi Isa AS ini, sebagai wali. Cuman ada satu wali yang, itulah Nabi Isa itu. Dalam sejarah hidup manusia, cuman ada satu-satunya wali yang terakhir turun itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliaulah yang akan meluruskan kembali sehingga orang kemudian dalam hadis tersebut ya disebutkan setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, tidak ada lagi pertengkaran, pertikaian, perpecahan di antara umat. Semuanya udah paham bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Ini ujungnya itu dalam pembahasan dalam kitab-kitab tasawuf itu ya, munculnya Dajjal, munculnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman kelak, itu hanya ingin mengingatkan kepada kita bahwa la ilaha illallah. Ini kalau mau dibahas dengan keyakinan, kita juga waktu itu udah pernah kan, ada ilmu yakin. Secara ilmu kita yakin, baca hadis, baca Quran, dengar ceramah, naik menjadi ainul yakin, kita lihat sendiri, benar gak?
Kemudian naik lagi hakul yakin, kita mengalami sendiri. Dan yang keempat adalah kamalul yakin, ketika hakul yakin telah berulang kali terjadi pada diri kita, keajaiban Allah, kebesaran Allah berulang kali kita alami, maka kita masuk kepada keimanan yang sempurna, yaitu kamalul yakin. Nabi Isa alaihissalam dipilih oleh Allah karena Nabi Isa ini memang udah mengalami itu semua. Bahkan ketika beliau ingin disalib, ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi, oleh para orang-orang yang membenci Nabi Isa alaihissalam waktu itu, beliau juga telah mengalami sendiri bagaimana beliau itu kemudian diangkat oleh Allah, kemudian nanti akhir zaman kelak diturunkan oleh Allah, sehingga nggak mempan itu tipu daya Dajjal kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Gitu, Wid. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.